Erlin dari kecil hidup bersama seorang kakek yang mempunyai gubuk kecil di tengah hutan. Sekarang Erlin sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Sewaktu ketika Erlin pergi untuk mencari buah-buahan di hutan, tidak sengaja Erlin bertemu seorang perempuan parubaya. Mereka kelihatan tampak akrab, dan Erlin meminta perempuan parubaya itu untuk ke gubuknya. Sebut saja ibu parubaya itu dengan sebutan Jennifer. Tanpa basa-basi, Jennifer menerima ajakan Erlin untuk tinggal bersama di gubuk kecilnya. Erlin pun meminta izin pada kakeknya supaya Jennifer boleh tinggal bersamanya. Karena Erlin merasa nyaman dengannya, bagaikan sosok ibu. Hari demi hari dilewati dengan kebahagiaan. Suatu saat ada puluhan prajurit menebang pohon-pohon di hutan itu yang akan dijadikan kerajaan. Erlin bersama keluarga kecilnya tidak terima dan akan mempertahankan hutan itu. Dia mendatangi kerajaan tersebut dan meminta belas kasih agar hutan yang dia tempati tidak dihancurkan. Raja Jami itu terlihat kasihan pada Erlin dan akan menghentikan prajuritnya itu. Tapi istri dari Raja Jami tidak setuju dan menghasut Raja Jami untuk meneruskan menghancurkan hutan itu agar bisa mendirikan kerajaan lebih besar lagi. Erlin yang kecewa dengan keputusan sang raja, dia kembali pulang dengan sedih. Keluarga Erlin memutuskan untuk membuat gubuk di pinggir sungai yang hanya ada air dan sulit untuk mencari sayur dan buah-buahan. Waktu itu Erlin mendapatkan surat dari kerajaan kalau dia ditawarin pekerjaan sebagai pelayan di istananya. Erlin menerimanya karena harus mencari makan untuk kakek dan Jennifer. Jennifer yang mengurus rumah sehari-harinya. Melihat lukisan Erlin di waktu kecil, si kakek yang pandai melukis selalu melukis kenangan-kenangan masa kecil Erlin. Kakek ini awalnya tidak mau cerita masa kecilnya Erlin, tapi Jennifer selalu bertanya. Dengan penjelasan kakek ini, Jennifer merasa penasaran dan mencari tahu tentang Erlin. Kakek itu memberitahu Jennifer tentang baju yang dipakai Erlin waktu kecil dan sepucuk surat yang diikat dengan kalung berlian. Jennifer mengingat ketika dia pernah melakukan itu kepada bayi kecilnya dulu, yang sengaja menaruh bayinya di pinggir sungai. Jennifer menangis. Erlin adalah anakku. Jennifer berkata, Erlin adalah anakku yang waktu kecil aku taruh di pinggir sungai. Dan surat ini tulisanku. Aku berterima kasih padamu yang sudah membesarkan Erlin. Kakek itu terkejut dan Erlin sudah pulang dari kerjaan. Dia mendengar itu di balik pintu. Erlin menangis dan kecewa. Kenapa dulu kamu membuangku dan sekarang kenapa aku dipertemukan lagi denganmu? Aku sudah merasa nyaman denganmu, Jennifer. Ternyata kamu ibu yang membuangku waktuku kecil, sahut Jennifer. Dengarkan aku, Erlin. Aku tidak membuangmu. Aku menyelamatkanmu dari kekejaman kerajaan. Erlin berkata, apa maksud semua ini, Jennifer? Jennifer pun menjelaskan dan tidak akan menutupinya lagi. Jennifer berkata, aku Jennifer, ratu dari kerajaan, dan ayahmu Raja Jami, yang sekarang telah menghancurkan hutan tempat kamu tinggal. Tapi Erlin, Raja Jami sebenarnya tidak jahat. Hanya saja dia dihasut dan disihir sama Ratu Karen. Dia adalah ibu tirimu sekarang. Ayahmu menikahinya karena sihir dari Ratu Karen, dan ibu perlahan-lahan dijadikan budak. Tahtaku bukan lagi di samping ayahmu, karena aku dikurung di salah satu tempat kerajaan. Raja Jami suamiku sendiri tidak mengetahuinya. Dia mengira aku pergi meninggalkannya. Erlin yang sedih mendengar cerita Jennifer. Dia memeluknya. Tangisan itu penuh haru. Besoknya Erlin bekerja di kerajaan. Dia mulai mendekati Raja Jami yang tidak lain ayahnya. Erlin akan membuat Raja Jami sadar kalau dia disihir sama Ratu Karen. Erlin yang melihat Raja Jami selalu gelisah. Dia mulai berbicara. Di dalam pembicaraan mereka saling cocok. Erlin yang dipanggil Ratu Karen untuk membersihkan kamarnya. Di situ Erlin diperingatkan tidak boleh mengambil benda-benda di kamarnya itu. Erlin yang mulai bersih-bersih. Dia menemukan pintu yang berada di belakang cermin. Ketika Erlin mau membukanya, dia terdengar suara langkah kaki. Seketika Erlin mengembalikan posisi semula. Ratu Karen memeriksa kamarnya dan menggeledah Erlin. Erlin pun disuruh keluar. Masih penasaran dengan pintu di belakang cermin tadi, Erlin menunggu situasi agar bisa masuk ke dalam kamar Ratu Karen. Pada suatu saat ada pesta di kerajaan. Lah, di situ
Erin menggunakan keadaan sebaik-baiknya agar bisa masuk ke dalam kamar Ratu Karen. Waktu pesta dimulai, Raja Jamie dan Ratu Karen ada di bawah merayakan pesta tersebut. Dengan susah payah, Erin memasuki kamar dan akan membuka pintu yang berada di belakang kaca itu. Ratu Karen pun datang dan membuka pintu. Belum sempat lihat Erin, Ratu Karen mendengar keributan di pesta. Akhirnya dia turun dan tidak jadi masuk kamar. Erin segera masuk pintu rahasia itu. Dia melihat banyak cairan gitu. Entah itu cairan apa. Sedangkan di pesta, Ratu Jennifer mendatangi Raja Jamie. Seketika suasana menjadi ramai karena kehadiran Ratu Jennifer. Ratu Karen kaget melihat Raja Jamie dan Ratu Jennifer saling menatap. Ratu Karen langsung lari ke kamar untuk membuat sihirnya. Dia membuka pintu rahasianya dan terkejut saat melihat semua cairan dalam botol hancur. Dia langsung berteriak sekencang-kencangnya dan lari meninggalkan istana. Belum sempat keluar, Ratu Karen berubah wujud menjadi seekor kelelawar. Kejadian itu dilihat banyak orang. Sihir-sihir jahat mulai memudar. Raja Jamie yang mengetahui hal itu terkejut, dan akhirnya keluarga Erlyn jadi sempurna. Kini Erlyn dipanggil sebagai Tuan Putri. Si kakek tinggal bersama Erlyn di kerajaan.